Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, aku penasaran banget nih. Di rumah kamu biasa nonton film kartun apa? Tulis ya di kolom komentar. Kalau dulu sih, Elprana sering tuh nonton Dora dan SpongeBob sambil sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Terus nih, kemarin Elprana lagi iseng buat nonton kartun Dora lagi di YouTube. Tiba-tiba muncul sebuah video animasi buatan fans yang menggambarkan karakter film kartun terkenal saat mereka beranjak dewasa. Waduh, aku nggak nyangka banget kalau versi dewasa dari karakter kartun ini benar-benar berbeda dari versi waktu masih kecil. Dari yang awalnya polos dan lucu, mendadak diubah jadi suram dan gak ada masa depan saat sudah dewasa. Nah, di video kali ini, Elprana akan membahas mengenai karakter film kartun apabila mereka menjadi orang dewasa. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang Elprana bahas di sini bersumber dari channel YouTube bernama AOK. Kalau kamu penasaran dengan animasinya, mampir ya ke channel ini, linknya aku letakkan di kolom deskripsi. Yang pertama ada Dora the Explorer. Pasti kamu tahu kan dengan kartun terkenal tersebut? Serial anak-anak dari Amerika ini dimiliki oleh jaringan televisi Nickelodeon yang dirilis secara global pada tahun 2000 silam. Aku kurang paham apakah kartun Dora ini masih disiarkan di televisi, soalnya masih banyak banget tuh dari kamu yang mengaku tahu dengan karakter Dora ini. Gadis Spanyol dengan kulit sawo matang, rambutnya pendek dengan kaos pink mencoloknya. Sukses membuat banyak anak-anak di seluruh dunia menunggu kehadirannya setiap pagi. Selain itu, karakter Dora ini dikenal sangat periang dan sayang dengan binatang. Gak heran kalau ada banyak sekali teman-teman dari dalam hutan yang berwujud hewan-hewan liar. Salah satu sahabatnya bernama Boots, seekor monyet berwarna kelabu yang senantiasa menemani Dora berpetualang. Kamu pasti masih ingat juga kan, di semua episodenya Dora selalu mengajak penontonnya untuk ikut berpikir dan membantu menyelesaikan teka-teki dalam animasi. Hal inilah yang bikin serial animasi Dora memiliki ciri khas tersendiri. Seperti apa kau lihat barang ini? Ayo kita cari barang itu bersama. Ya ampun, nostalgia banget. Tapi tahu nggak sih kalau ada sebuah animasi yang menggambarkan kisah Dora saat sudah beranjak dewasa? Ya ampun, setelah kulihat semua episodenya, karakter Dora ini digambarkan sangat suram. Soalnya Dora masih memiliki sifat kekanakan yang terjebak dalam tubuh dewasanya. Dalam animasi tersebut diceritakan bahwa Dora ini sudah hidup bersosial dalam masyarakat. Dia bekerja setiap hari, berpacaran, dan lain sebagainya. Tapi yang bikin serem tuh karena Dora sudah dewasa sehingga bermunculan adegan-adegan tidak senonoh dalam serial itu. Misalnya nih, seperti pergi ke diskotik bareng teman-temannya dan bahkan menari telanjang di pertunjukan. Wah, animasi ini beneran gak cocok ya untuk anak-anak. Selain itu, ada sebuah episode di mana Dora ini diputusin sama pacarnya. Lalu dia melampiaskan kemarahannya dengan tidur bersama pria yang baru dikenalnya. Pas mau tidur, mereka mau pakai alat pelindung gitu kan. Muncul dong swiper yang ingin mencuri pelindung itu. Aduh, mana Dora ini kena sial terus. Setiap dia memiliki benda penting, swiper selalu datang dan mencuri barang tersebut. Yang bikin aku tambah sedih, ada sebuah adegan saat Dora mengkonsumsi narkoba bersama teman-temannya. Terus juga minum minuman keras beralkohol tinggi hingga mabuk. Astaga, pergaulan Dora saat udah dewasa jadi bebas dan hancur banget ya. Orang tuanya yang selalu menyayanginya saat masih kecil sampai bosen dan jenuh menghadapi Dora dewasa yang sangat tidak terkendali itu. Buat kamu yang ingin nonton animasi ini, please banget untuk tidak menyaksikannya kecuali kamu sudah cukup umur ya.
Yang kedua, ada film kartun bernama Caillou. Merupakan sebuah serial animasi pendidikan yang berasal dari Kanada. Pertama kali dirilis pada tahun 1997 dan sangat terkenal di masanya. Bercerita mengenai seorang anak kecil berkepala botak berumur 4 tahun yang sangat penasaran dengan dunia di sekelilingnya. Temanya kan pendidikan, jadi alur ceritanya tuh menunjukkan karakter Caillou yang suka mengeksplorasi hal-hal di dalam dan luar rumah, lalu mengimajinasikannya, diiringi dengan voice over narator yang menceritakan seluruh isi hati dan pikiran Caillou, mulai dari rasa penasarannya hingga keinginannya. Nggak jarang juga ada pesan-pesan moral pendidikan yang terselip dalam animasi ini, seperti cara makan yang benar, cara menghormati orang tua, cara menyapa orang lain, dan lain sebagainya. Caillou nggak sendirian, ada juga karakter kakak perempuannya, kedua orang tua, dan teman baiknya. Aku jadi penasaran, kamu pernah tahu nggak dengan film kartun yang satu ini? Kalau tahu, komen dong di bawah. Soalnya Elprana baru pertama kali ini sih mendengar tentang animasi Caillou. Nah, ada juga tuh sebuah serial animasi Caillou dalam versi dewasa. Di versi tersebut, Caillou digambarkan sudah berumur 22 tahun. Sayangnya, walau umurnya sudah dewasa, dapat dikatakan kalau jiwa Caillou ini masih seperti anak-anak. Dia masih bertingkah laku dan berbicara seperti anak kecil, tidak memiliki pekerjaan, hidup nggak jelas tanpa masa depan. Otomatis orang tuanya sebel banget dong, karena menganggap Caillou ini anak idiot yang jadi beban keluarga. Akhirnya sang ayah menyuruh Caillou untuk cari kerja, dan kamu tahu, Caillou-nya malah ngambek dong, kayak anak kecil banget deh pokoknya. Dia pun masuk kamar, lalu naratornya bilang kalau Caillou sedang berimajinasi seolah-olah dia bekerja dan menghasilkan banyak uang. Persis banget dengan kelakuannya di kartun Caillou versi kecilnya. Ayahnya yang tahu jelas naik pitam, karena Caillou dewasa kerjanya cuma berimajinasi aja tapi nggak menghasilkan apa-apa. Waduh, repot juga ya kalau punya anak kayak Caillou. Ditambah lagi Caillou ini nggak punya pacar. Siapa juga sih yang mau jadi pacar orang nggak jelas tanpa masa depan kayak gini? Hal itu menyebabkan Caillou memutuskan untuk berpacaran dengan boneka dan berimajinasi sedang menikahinya. Astaga, suram banget. Yang ketiga, ada Phineas and Ferb. Film kartun ini bercerita mengenai dua karakter bernama Phineas Flynn dan Ferb Fletcher. Mereka adalah dua saudara tiri yang tinggal bersama kakak bernama Candace Flynn serta ayah ibu mereka. Biasanya nih, saat liburan musim panas, mereka selalu menghabiskan waktunya hanya di dalam rumah aja, alias gak liburan keluar kota. Nah, biar liburannya makin seru, maka mereka melakukan aktivitas ekstrim seperti melawan cumi-cumi raksasa, mencari mumi, menyatukan semua grup musik, balap mobil, membangun roller coaster, dan lain sebagainya. Biasanya sebelum Phineas melakukan sesuatu, teman Phineas yang bernama Isabella akan muncul tuh dan mengatakan, "Hai Phineas, what you doing?" Yang artinya, kamu lagi apa sekarang? Terus nih, sang kakak yang bernama Candace sadar akan perbuatan mereka dan sering mencoba merusak rencana mereka berdua dengan memberitahu ke ibu mereka agar aktivitas ekstrim Phineas dan Ferb dihentikan. Tapi tiap mau mengadu, tak kenapa benda-benda besar seperti roller coaster, pesawat luar angkasa, dan lain sebagainya mendadak menghilang. Nah, ada tuh sebuah serial kartun versi dewasa dari Phineas and Ferb. Mereka digambarkan sangatlah bebas dalam serial kartun tersebut. Terlihat Phineas dan Ferb suka merokok dan mengkonsumsi narkoba untuk membuat tubuhnya jadi lebih segar. Tak jarang juga mereka menggunakan narkoba untuk memunculkan imajinasi-imajinasi liar dalam pikiran mereka. Yang bikin nyeleneh nih, temannya Isabella digambarkan menjadi wanita bebas yang sangat nakal. Sampai-sampai dia mengajak Phineas dan Ferb untuk membuka toko ganja di garasi rumah mereka. Kemudian mengundang anak-anak nakal masuk dan berpesta ganja di dalamnya. Wah, suram banget ya mereka berdua ini.
ini, aku jadi ingat kalau ternyata film kartun Phineas and Ferb ini diangkat dari kisah nyata yang sangat seram. Kalau kamu setuju Elprana membahas mengenai kisah nyata dari Phineas and Ferb, tulis ya di kolom komentar. Yah, inilah beberapa karakter film kartun apabila digambarkan menjadi dewasa. Gimana nih menurut kamu? Apa yang kamu pikirkan mengenai versi dewasa dari film kartun tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.